Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa teman-teman semuanya. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai pasar uang syariah. Kita nanti akan mengetahui definisi pasar uang dan pasar uang syariah. Kemudian nanti kita juga akan melihat perbedaan antara pasar uang syariah dengan pasar modal syariah. Kemudian nanti juga akan ada penjelasan mengenai fungsi, tujuan, seperti itu. Dan terakhir nanti ada instrumen-instrumen pasar uang syariah yang akan kita bahas. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi. Di slide yang pertama ini kita akan membahas tentang definisi. Nah, di sini ada definisi dari pasar uang, dalam hal ini tentunya konvensional, dan di sini juga ada definisi pasar uang syariah. Nah, pasar uang menurut konvensional ya diartikan sebagai mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek. Dana jangka pendek itu waktunya seberapa lama? Yaitu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, kegiatan transaksi ini terjadi karena ada pihak yang kekurangan dana yang sifatnya 1 tahun ya, berjangka waktu pendek. Di satu sisi juga ada pihak yang kelebihan dana yang sifatnya juga jangka pendek. Dalam praktek pasar uang konvensional, di sini merupakan transaksi penggunaan hak atas uang. Ya, uang yang ditransaksikan dalam jual beli seperti itu dalam jangka waktu tertentu. Jadi di transaksi ini nantinya ada sifatnya pinjam meminjam dana yang nanti akan berakhir menjadi hutang piutang seperti itu. Nah, barang yang ditransaksikan dalam transaksi ini adalah berupa secari kertas yang di situ ditulis perjanjian tentang utang piutang uang dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan dana atau memenuhi kebutuhan likuiditas suatu lembaga. Dalam hal ini mungkin bank konvensional misalnya. Harga dalam pasar uang konvensional ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, harga yang diterima oleh si pemberi pinjaman itu juga dinyatakan dalam bentuk persentase atau interest rate sebagai bentuk apresiasi dari pemberian hak atas penggunaan uangnya tersebut. Dalam pandangan Islam sendiri, uang itu kan adalah suatu alat tukar, bukan suatu barang yang diperdagangkan. Mungkin juga teman-teman sudah mengetahui akan hal ini. Maka sebenarnya motif dari kebutuhan uang itu untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi atau trading. Itu pandangan Islam mengenai uang ya. Dan juga dalam Islam sendiri juga memiliki pandangan bahwa uang itu adalah flow concept, yang artinya uang itu harus terus mengalir, terus berputar agar nantinya semakin cepat uang itu berputar, perputaran uang itu terjadi, itu akan semakin cepat pula perkembangan perekonomian. Lalu bagaimana dengan lembaga-lembaga keuangan syariah atau mungkin bank syariah atau bank Islam yang di satu sisi juga memiliki kelebihan dana atau kekurangan likuiditas mungkin? Bagaimana cara mensiasatinya? Nah, ternyata juga bank Islam, bank syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah lain itu juga perlu yang namanya pasar uang. Tapi di sini tentunya pasar uang yang digunakan adalah pasar uang syariah, di mana pasar uang syariah nantinya bisa digunakan untuk digunakan bagi lembaga yang memiliki kelebihan likuiditas agar bisa diinvestasikan, dan bagi yang kekurangan likuiditas itu nanti bisa menerbitkan instrumen-instrumen di pasar uang syariah ini. Nah, namun tentunya pasar uang syariah ini akan berbeda dengan pasar uang
konvensional. Apa perbedaannya? Nah, di sini ada dua perbedaan dari pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Kurang lebih perbedaannya adalah yang pertama adalah pada mekanisme penerbitannya. Jadi, kalau di pasar uang konvensional itu instrumennya diterbitkan berdasarkan instrumen utang seperti itu. Jadi didasarkan atas diskon atau perhitungan bunga. Namun dalam pasar uang syariah di sini dilandasi dengan mekanisme-mekanisme akad seperti mudharabah, musyarakah seperti itu. Jadi mekanismenya itu mendekati mekanisme pasar modal ya sebetulnya. Jadi di sini ada transaksi keuangan yang dilandasi oleh akad-akad yang memang syar'i dan kegiatannya itu sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua, sifat instrumennya sendiri. Jadi instrumen yang dijual di pasar uang konvensional kan berupa surat berharga yang diwakili oleh uang saja gitu. Tapi kalau di pasar uang syariah, di sini ada bukti penyertaan atas suatu proyek aktiva. Jadi ada underlying asetnya seperti itu. Jadi itu dua perbedaannya. Nah, dengan demikian dari perbedaan keduanya tadi itu bisa didefinisikan bahwa pasar uang syariah ini adalah mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun persoalan kelebihan likuiditas. Jika tadi di slide awal saya sempat sedikit menyinggung terkait adanya sedikit persamaan antara pasar uang dan pasar modal terkait dengan mekanisme penerbitannya, bahwa pasar modal ini dalam pasar modal syariah itu sama-sama menggunakan akad-akad kerjasama dalam transaksinya, misalkan musyarakah, mudharabah seperti itu. Nah, sebetulnya juga ada karakteristik yang hampir sama antara pasar uang dan pasar modal. Misalnya pasar uang dan pasar modal ini sama-sama sebagai pasar atau tempat di mana bagi yang kelebihan dana dapat menginvestasikan dan juga menjadi tempat mobilisasi dana untuk yang membutuhkannya. Namun sesungguhnya ada beberapa perbedaan antara pasar uang dan pasar modal ini. Ya, bisa jadi dari segi instrumennya, kemudian juga dari tempat pelaksanaannya pun juga berbeda, struktur organisasinya pun juga berbeda. Nah, di sini sudah saya tuliskan beberapa perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Yang pertama terletak pada instrumen yang diperjualbelikan. Nah, di sini pasar uang ya menyediakan pengalokasian jangka pendek. Nah, ini kuncinya. Kemudian dan pasar likuiditas primer. Namun, pasar modal memperjualbelikan surat-surat berharga jangka panjang yang sifatnya permanen dan semi permanen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tempat pelaksanaannya. Jadi pasar tempat pelaksanaannya. Bagi pasar uang, tempat transaksinya ini abstrak. Jadi OTC atau over the counter. Jadi di mana saja bisa. Biasanya dilakukan di lembaga masing-masing yang mengikuti pasar uang ini. Misalkan di bank konvensional atau bank syariah ya dari lembaganya masing-masing lewat yang namanya sistem RMDS gitu ya. Kemudian jika kita melihat tempat pelaksanaan pasar modal ini tempatnya sudah jelas ya di Bursa Efek. Ya, sudah saya mungkin singgung di slide atau video yang sebelumnya ya terkait ini. Jadi pasar modal ini tempat transaksinya di Bursa Efek. Kemudian dari struktur organisasi. Dari struktur organisasi sendiri, pasar modal ini adalah pasar yang terorganisasi. Jadi sudah punya tempat sendiri dan dia juga diawasi, diatur oleh OJK.
Namun kalau kita melihat pasar uang ini adalah pasar yang tidak terorganisasi, walaupun memang tetap regulasinya dibawa oleh OJK. Kemudian yang keempat, ini tujuan para penjual dan pihak yang mengeluarkan surat berharga. Pada pasar uang, ya, untuk memenuhi modal jangka pendek. Kalau di pasar uang sendiri kan tujuannya ini untuk ya semacam modal kerja. Namun kalau di pasar modal ini lebih untuk tujuan investasi atau ekspansi perusahaan. Jadi bagi para investor, pasar uang ini untuk mencari keuntungan semata. Namun kalau di pasar modal, di samping untuk mendapatkan keuntungan juga ada harapan untuk menguasai perusahaan, misalnya seperti itu ya. Yang selanjutnya kita akan mengetahui apa fungsi, tujuan, dan siapa peserta dari pasar uang ini. Yang pertama, fungsi dari pasar uang. Pada prinsipnya pasar uang ini memiliki fungsi sebagai sarana alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lain dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek dan melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas dana atau yang disebut sebagai liquidity adjustment. Nah, namun di satu sisi pasar uang ini juga berfungsi tidak langsung ya sebagai sarana pengendali moneter. Ya, ini digunakan sebagai penguasa pengendali moneter untuk melakukan operasi pasar terbuka lewat sertifikat atau surat berharga yang diterbitkan oleh penguasa moneter. Misalnya saja diterbitkan SBI, Sertifikat Bank Indonesia, bagi bank konvensional. Kemudian diterbitkannya SBIS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, bagi bank syariah. Seperti itu ya. Kemudian selain dua fungsi tadi, pasar uang juga memiliki fungsi sebagai informasi, ya, memberikan informasi di mana pasar uang dapat memberikan informasi terkait dengan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, maksudnya seperti itu ya. Pihak-pihak yang membutuhkan ini siapa saja, ya misalnya pemerintah, bisa jadi juga individu, perorangan, seperti atau sektor keuangan gitu. Terkait apa? Ya terkait misalnya kondisi moneter, preferensi pasar, tingkat suku bunga, kemudian kondisi perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri. Itu dari segi fungsi. Kemudian siapa peserta pasar uang ini? Siapa saja yang dapat mengikuti pasar uang ini? Ya, pesertanya adalah lembaga keuangan, perusahaan besar, lembaga pemerintah, kemudian juga individu yang memerlukan dana jangka pendek. Ya, pembelian surat-surat berharga ini didasarkan semata-mata atas dasar kepercayaan ya. Karena apa? Penerbitan surat-surat berharga pada pasar uang ini tidak ada yang namanya agunan atau jaminan. Ya, jadi memang harus ada rasa saling percaya seperti itu. Kemudian pihak yang terlibat dalam pasar modal ini siapa? Ya, ada dua. Yang pertama, pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang memang membutuhkan dana dalam jangka pendek tentunya sebagai modal kerja. Misalnya saja bank atau perusahaan non-bank. Kemudian yang kedua, pihak yang terlibat dalam pasar uang ini adalah pihak yang menanamkan dana atau pihak yang over liquidity, yang dimana dia ingin berinvestasi karena di lembaganya mengalami over likuiditas gitu ya. Seperti ya biasanya lembaganya bisa bank atau perusahaan non bank. Nah, tujuan dari pasar uang ini bisa dibedakan dari pihak yang terlibat itu tadi. Bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana, tujuan mengikuti pasar uang ini
untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Kemudian yang kedua itu untuk memenuhi likuiditasnya. Kemudian yang ketiga untuk memenuhi modal kerja. Kemudian yang keempat, ini misalkan dalam kondisi mengalami kalah clearing. Kemudian tujuan bagi pihak yang menanamkan dana ini yang pertama adalah untuk memperoleh penghasilan dari tingkat suku bunga. Ini bagi konvensional ya, bagi lembaga konvensional. Sedangkan bagi lembaga keuangan syariah ya tergantung dari akad yang digunakan. Misalnya menggunakan akad mudharabah berarti ingin mendapatkan profit and loss sharing, mendapatkan nisbah seperti itu ya. Atau misalnya dalam SBIS yang menggunakan akad ju'alah atau sayembara itu mendapatkan insentif seperti itu atau fee ya. Jadi tergantung dari akad yang digunakan. Kemudian yang kedua, tujuan pasar uang bagi pihak yang menanamkan dana adalah untuk membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Kemudian yang ketiga, untuk spekulasi agar memperoleh keuntungan. Namun, tentunya tujuan yang ketiga ini tidak berlaku dalam sistem Islam atau di pasar uang syariah. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang instrumen pasar uang syariah di Indonesia. Saya di sini langsung memberikan contoh instrumen pasar uang yang syariah saja ya. Yang pertama, Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. SBIS ini adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam rupiah yang diterbitkan oleh BI. SBIS ini menggunakan akad ju'alah yang nantinya akan mendapatkan keuntungan berupa imbal hasil atau fee. Nah, mekanismenya ini menggunakan mekanisme lelang yang bisa diikuti oleh bank umum syariah maupun unit usaha syariah ataupun pialang yang bertindak atas nama BUS dan UUS. Kemudian pembeliannya secara langsung dan atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah atau valuta asing. Ini SBIS. Kemudian yang kedua ada repurchase agreement atau repo SBIS. Jadi kalau secara bahasa ya repurchase itu perjanjian menjual kembali gitu ya. Repo SBIS ini adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS dan UUS dengan agunan SBIS yang dimilikinya. Nah, BUS dan UUS ini merepokan SBIS yang dimilikinya kepada Bank Indonesia dengan perjanjian menggunakan agunan SBIS itu serta dikenakan biaya. Ya, syaratnya ini harus yang pertama memiliki agunan SBIS dengan sisa jangka waktu minimal 2 hari pada saat repo SBIS jatuh waktu, dan yang kedua tidak dalam masa pengenaan sanksi larangan melaksanakan transaksi repo SBIS. Nah, mekanismenya ini mengajukan repo SBIS melalui BI SSS sesuai window time yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga ini ada SBSN. SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. Mungkin pembahasan SBSN ini sudah saya jelaskan di pasar modal kemarin ya. Sebetulnya SBSN ini memang lebih tepatnya dikategorikan sebagai instrumen pasar uang daripada menjadi instrumen pasar modal. Hanya saja kenapa saya tuliskan kemarin di video pasar modal, karena sebagai contoh mekanisme transaksi sukuk. Jadi kurang lebih saya ingin memaparkan mekanismenya seperti itu ya. Jadi kalau secara instrumen cocoknya memang SBSN ini dikategorikan di pasar uang syariah.
Nah, karena kemarin sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, ini teman-teman bisa simak lagi di video pasar modal untuk penjelasannya. Kemudian yang keempat ada repurchase agreement atau repo SBSN. SBSN ini ternyata juga bisa direpokan. Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka standing facilities syariah. Akadnya menggunakan al-bai atau jual beli disertai dengan akad al-wad atau janji, namun tentunya dalam akad yang terpisah atau dokumen yang terpisah ya. Kemudian yang kedua, jangka waktunya maksimal 14 hari kalender. Dan di sini terdapat biaya repo dengan rate sebesar BI rate plus margin 50. Nah, beberapa instrumen pasar uang ini secara peraturan sudah ada. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui lebih jelas sistem dan mekanismenya dan ketentuan-ketentuan dari masing-masing instrumen pasar uang ini, teman-teman bisa secara mandiri search di Google mungkin terkait dengan peraturan penerbitan SBIS, repo SBIS, SBSN dan seterusnya. Nanti di situ di Google pasti sudah ada, kemudian teman-teman bisa download di situ peraturan tentang masing-masing instrumen pasar uang syariah di Indonesia ini. Berikut adalah link kuis dan passwordnya. Silahkan dikerjakan dan jika sudah jelas dari penjelasan saya berharap semua teman-teman mahasiswa mendapatkan nilai yang maksimal. Kategori instrumen pasar uang yang kedua adalah instrumen pasar uang antar bank syariah atau yang disebut atau yang sering kita sebut dengan PUAS. PUAS ini adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank syariah, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan perbedaan antara instrumen pasar uang syariah yang pertama tadi adalah hubungannya antara bank syariah, mungkin seperti itu contohnya dengan Bank Indonesia. Kalau ini instrumen pasar uang antar bank syariah ini bank syariah dengan bank syariah lain, seperti itu ya. Kemudian peserta PUAS ini adalah bank syariah dan bank konvensional. Jadi di sini di instrumen pasar uang antar bank syariah ini baik bank syariah maupun bank konvensional boleh ikut serta. Namun bank syariah ini hanya boleh melakukan penerimaan atas dana yang diinvestasikan bank konvensional pada lembaganya, namun tidak boleh sebaliknya. Jadi bank syariah tidak boleh menggunakan instrumen pasar uang di bank konvensional. Nah, di sini ada beberapa ketentuan terkait instrumen pasar uang antar bank syariah ini. Yang pertama adalah bahwa bank syariah yang menerbitkan PUAS ini wajib mengajukan persetujuan terlebih dahulu tentang penerbitan instrumen PUAS ini kepada Bank Indonesia. Lalu Bank Indonesia akan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan. Nah, bagi instrumen PUAS yang telah disetujui nanti dapat diterbitkan oleh Bank Syariah. Kemudian bank syariah dan bank konvensional dapat membeli instrumen PUAS yang sudah diterbitkan, tentunya atas izin dari Bank Indonesia ini tadi. Kemudian di sini ada hal-hal yang harus dipenuhi ketika instrumen PUAS ini sudah diterbitkan oleh suatu bank syariah, bahwa bank syariah di sini harus memberikan informasi terkait instrumen PUAS ini ya kepada bank syariah atau bank konvensional yang telah membelinya. Nah, di sini juga ada beberapa instrumen pasar uang antar bank syariah
Yang pertama ada SIMA atau Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank. SIMA ini adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS ya, di pasar uang antar bank syariah ini dengan akad mudharabah. Kemudian juga ada lagi yang namanya SIKA ya, atau Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan prinsip syariah. Nah, SIKA ini juga menggunakan akad murabahah ya. Kemudian diterbitkan dalam rupiah. Nah, mungkin sedikit akan saya bahas sebagai pemantik diskusi saja mungkin ya, terkait dengan pasar valuta asing, karena valuta asing sendiri juga sering digunakan dalam pasar uang. Kalau dalam pasar valuta asing konvensional atau yang disebut dengan foreign exchange market ini merupakan pasar tempat transaksi valuta asing dilakukan. Nah, pasar falas itu apa? Pasar falas sendiri adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh dan menyediakan kredit transaksi perdagangan internasional, kemudian meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Dalam syariah sendiri, jual beli falas ini disebut sorf ya. Dan dalam konteks di Indonesia, jual beli falas ini sudah diatur dalam Fatwa MUI nomor 28/DSN/MUI Romawi 3/2002 tentang jual beli mata uang. Nanti teman-teman mungkin biar lebih jelas bisa search secara mandiri juga terkait dengan peraturan ini. Nah, jual beli mata uang ini pada prinsipnya boleh ya, dengan beberapa ketentuan tentunya. Yang pertama tentu tidak ada spekulasi. Yang kedua, ini ada kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga saja atau sebagai simpanan. Kemudian yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dengan secara tunai. Kemudian yang keempat, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Itu 4 ketentuan di mana jual beli mata uang ini diperbolehkan dalam syariah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya di video kali ini. Jika terdapat pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan di forum WhatsApp group kita. Tetap semangat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.